Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Lakal hamdu mil'as samawati wal ardi wa ma fihin. Lakal hamdu fil ula wal akhirah. Lakal hamdu adada khalqika wa radha'a nafsika wa zinata arshika wa midada kalimatik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna alaina ma'ahum bimannika wa fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma inna 'abduka wa ibnu 'abdika nasiyatina biyadika madin fina hukmuka 'adlun fina qada'uka. Nas'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi an taj'alal qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba ahzanina wa jalaa humumina wa ghumumina rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Barakallahu fiikum ikhwatal iman, para pembelajar muta'allim Al-Qur'an yang semoga senantiasa dalam penjagaan Allah Azza wa Jal dan senantiasa berada dalam tuntunan Allah Azza wa Jal. Di malam kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian salah satu karya besar Imam Nawawi rahimahullah, yakni kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Dan kemarin kita masih di pembahasan atau di bab yang pertama yang berbicara tentang fadhail. Nah, sekarang kita masuk hadis berikutnya tentang keutamaan Al-Quran dan ahlinya. Di dalam hadis yang berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma ajmain. Baik, saya baca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana walil muallif warhamhu wa askinhu fasiha jannatih wanfa'na bi fawaidi ilmi. Qala al-muallif wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yakni Abdullah bin Umar. Makanya kalau di dalam ilmu hadis, dalam hadis disebutkan nama Abdullah kemudian tidak disebutkan binnya, maka para ulama menyebut maka itu antara 4 Abdullah, atau disebut dengan Al-Ubadalah Al-Arba'ah, Abdullah 4. Karena memang 4 Abdullah dari sahabat ini yang terkenal memiliki periwayatan dari Rasulullah SAW yang sampai kepada kita banyak. Yang pertama adalah Abdullah bin Umar, putranya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma ajmain. Baik, kemudian Abdullah yang kedua adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu arda. Sahabat yang banyak periwayatannya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sekaligus orang yang kalau kita mengambil Al-Qur'an, salah satu bacaan Al-Qur'an itu ada yang teriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud sampai kepada Rasul, sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik, barakallahu fikum. Kemudian antum bisa bayangkan sahabat Abdullah bin Mas'ud ini, murid-muridnya menjadi pakar-pakar tafsir dan fikih yang kemudian ilmunya diambil oleh para ulama di Irak, ya, karena beliau menjadi pengajar besar di Irak pada waktu itu. Dan Abdullah bin Mas'ud ini di zaman Nabi SAW turun kepadanya surah Ar-Rahman, maka Nabi menawarkan ketika fase Mekah, ya, siapa yang mau membacakan Al-Quran ini di depan Mala'i Quraisy, ya, di depan tokoh-tokoh besar kafir Quraisy. Maka Abdullah bin Mas'ud yang pertama kali mengajukan diri. Bukan berarti sahabat yang lain tidak mau. Tapi karena yang pertama kali Abdullah bin Mas'ud, maka
sahabat-sahabatnya mengatakan, kamu ini badannya kecil. Karena memang badannya kecil. Sampai kemudian sebagian riwayat menyebutkan, meskipun riwayat ini menjadi perdebatan ulama, kakinya Abdullah bin Mas'ud yang kecil itu ketika mengambil suatu dahan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat tersenyum karena apa? Kecilnya kakinya. Maka disebutkan kakinya Abdullah bin Mas'ud itu lebih kokoh daripada Gunung Uhud. Maka ketika beliau disuruh membacakan surah Ar-Rahman, beliau bacakan dan kemudian orang-orang memukuli Abdullah bin Mas'ud dengan sandal yang waktu itu sandalnya terbuat dari apa? Kayu. Dipukulkan kepalanya. Anda bisa bayangkan, ya, dipukuli. Sampai beliau berlumuran darah, pingsan, kemudian dibawa balik, maka teman-temannya ingatkan, kan sudah kita ingatkan, Kak, jangan kamu yang membacanya, dia itu fisiknya kecil. Di sisi lain, dia salah satu penduduk Mekah yang secara nasab ya tidak memiliki inilah, secara strata sosial tidak memiliki apa? Tidak memiliki kekuatan sehingga tidak punya istilahnya ya, tidak punya klan keluarga yang bisa membantunya. Coba ketika temannya mengatakan ya lemah secara fisik, lemah secara kenalan keluarga, maka kemudian kata Abdul bin Mas'ud apa? Antum bisa bayangkan, beliau katakan, demi Allah, seandainya Nabi meminta aku untuk membaca berulang-ulang surah Ar-Rahman ini di hadapan mereka, aku akan bacakan meskipun nyawaku satu demi persatu itu terenggut dari diriku. Ini kata Abdul bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tidak peduli dengan fisik kecil. Nah, ini Abdullah yang kedua ya. Abdullah yang ketiga adalah Abdullah bin Abbas. Ya, sepupunya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Salah satu ahli Quran. Nanti insya Allah kita akan mungkin menyebutkan nama Abdullah bin Abbas ada dalam riwayat-riwayat yang tadi nanti insya Allah disebutkan oleh Imam Nawawi. Kemudian Abdullah yang keempat adalah Abdullah bin Amru bin As. Ya, Abdullah bin Amru bin Al-As. Di mana Abdullah bin Amru bin As ini memang salah satu sahabat yang memiliki riwayat yang banyak, bahkan dalam sejarah sebagian ulama sebagaimana yang disebutkan oleh Dr. Mustafa Al-Adhami dalam bukunya Tadwinus Sunnah. Dan Dr. Mustafa Al-Adhami ini seorang ulama India, gurunya beliau almarhum Kiai Mustafa Ali Yaqub. Ya, ini guru besarnya yang sangat dikagumi. Beliau ini pakar hadis dan pakar apa? Ilmu manuskrip para ulama. Ya, tulisan tangan aslinya beliau itu paham. Ini tulisan ulama siapa ini? Ini sangat paham sekali. Itu mengatakan bahwa riwayat-riwayat menyebutkan bahwa di zaman Nabi ada salah seorang pengkodifikasi hadis, nulis ya, atau mencatat hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu pembukuan, yang kemudian buku itu disebut dengan As-Sadiqah. Siapa yang melakukannya? Abdullah bin Amru bin As. Ya, ini saya sedikit cerita tadi keluar. Lah di sini disebutkan Abdullah bin Umar. Maka kalau antum nanti ketemu an Abdillah dari sahabat Abdullah, tapi tidak disebutkan bin, maka antara empat ya tadi ya. Abdullah ya, bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, dan kemudian Abdullah bin Amru bin As radhiyallahu anhum ajmain. Meskipun nama Abdullah dari kalangan sahabat itu banyak sekali, tapi kalau disebutkan Abdullah tidak disebutkan bin, ini sudah masyhur di kalangan perawi, maka maksudnya antara empat hal tadi, empat orang tadi ya. Barakallahu fikum, disebutkan dari Abdullah bin Amru bin Umar ya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah SAW bersabda, la hasada, tidak ada hasad illa fitnataini, kecuali di dalam dua hal. Rajulun atahullahul Qur'an. Yang pertama, hasad yang diperbolehkan adalah hasad kepada seseorang yang Allah karuniakan Al-Qur'an kepadanya. Bahwa yaqumu bihi ana al-laili. Dia menegakkan Al-Qur'an di setiap jam-jam malamnya.
wa ana an-nahar, dan setiap jam-jam siangnya. Kemudian hasad yang kedua adalah hasad kepada tipikal rajulun atahullahu malan, kepada seseorang yang diberikan oleh Allah harta, fa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar, yang dia menginfakkan harta tersebut di jam-jam malam maupun di jam-jam siang. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi, saya jelaskan, hadis ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dengan diksi hasad. Padahal kalau kita baca kitab-kitab tentang tazkiyah para ulama, ketika menyebutkan kata hasad, maka hasad itu muaranya adalah keburukan. Tapi kenapa di sini disebutkan tidak ada hasad kecuali hasad kepada dua hal? Saya jelaskan dulu tentang hasad. Oleh karena itu, supaya tidak rancau gitu ya, maka para ulama memberikan dua definisi, dua perbedaan. Ada istilah namanya hasad, ada istilah namanya ghabthah. Saya ulang lagi, ada istilah namanya hasad, ada istilah namanya ghabthah, atau kata yang bacanya ghibthah. Apa itu hasad? Hasad itu adalah tamanni zawalin ni'mah an ghairi. Hasad itu dengki, tapi dalam kedengkiannya itu ada harapan kita agar nikmat yang ada pada orang yang kita dengki tersebut, iri pada kenikmatan orang tersebut, kenikmatannya itu hilang. Kenikmatannya apa? Hancur pada orang yang kita iri. Ini definisi hasad yang dikatakan oleh para ulama. Lah, adapun yang ada di dalam hadis ini masuk dalam kategori ghabthah, meskipun dibahasakan oleh Rasulullah SAW dengan bahasa hasad, namun para ulama supaya tidak rancu dalam membedakan antara hasad yang buruk dengan hasad yang baik, maka para ulama kemudian menyebutkan sebagaimana orang Arab dalam tradisi bahasa mereka, ada satu bentuk namanya ghabthah, satu bentuk namanya hasad. Kalau hasad tadi ya, kita iri pada kenikmatan orang lain dan berharap zawalun nikmati anhu, hilangnya kenikmatan tersebut darinya. Sementara ghabthah, kita berharap kenikmatan pada orang yang kita iri tersebut tanpa mengharapkan nikmat itu hilang dari padanya. Tapi barakallahu fikum. Semoga antum bisa membedakan ya antara ghabthah dengan hasad. Dan kategori yang ada dalam hadis ini keterangan maknanya masuk dalam kategori apa? Ghabthah. Ya, ghabthah. Jadi dibedakan antara hasad dengan ghabthah. Karena memang hasad disebutkan di dalam Al-Qur'an dengan indikator-indikator buruk. Contoh, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Qad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah wan nubuwah. Dalam firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah An-Nisa, mensifati salah satu ciri khas karakternya orang-orang Yahudi dan orang-orang ahlu kitab secara umum adalah apa? Mereka hasad kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya. Baik. Nah, kata hasad dalam ayat tersebut dalam surah An-Nisa menunjukkan makna yang buruk. Ya. Kufaran hasadam min indi anfusihim, mensifati lagi orang-orang ahlu kitab, kenapa mereka tidak mau mengimani Nabi, padahal mereka sangat paham betul bahwa Muhammad ini adalah Rasul yang terakhir, karena hal itu ada dalam perjanjian mereka, ada dalam sumpah mereka yang termuat di dalam kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi dari Bani Israel, bahwa orang-orang Bani Israel itu telah membuat perjanjian dengan para nabinya, kalau datang nabi yang terakhir dengan nama Ahmad atau Muhammad, maka mereka wajib la tu'minunna bihi wa la ta'azzirannah. Kalian wajib untuk mengimaninya, wajib untuk melakukan pembelaan kepadanya.
Tapi kenapa ilmu itu tidak berbanding lurus dengan apa? Dengan amalnya, prakteknya. Maka disebutkan kufaron hasadam min indi anfusim. Karena mereka apa? Kufur dan hasad dari diri mereka. Makanya ilmu yang diiringi dengan hasad, dia akan menghancurkan. Ilmu yang diiringi dengan hasad akan menghancurkan. Dengan hasad yang tadi ya, hasadnya bukan dengan makna ghabbah tapi adalah hasad yang berharap kenikmatan itu hilang dari orang yang dia iri. Baik, maka itu akan memberikan hancuran. Maka iblis itu orang yang paham tentang Allah Azza wa Jalla, dia mengerti siapa Allah Azza wa Jalla, tapi hasadnya kepada Adam menghancurkan dirinya. Oleh karena itu kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, usulud dunubi thalathah. Ya, pangkal dari dosa yang menyebabkan dosa-dosa berikutnya itu ada 3. Dan inilah awal dosa yang kemudian menyebabkan iblis dikeluarkan oleh Allah dari jannah. Iblis kemudian disematkan untuknya kata rojim yang sama sekali jauh dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka apa yang dimaksud dengan pangkal dosa 3 tadi kata Ibnu Qayyim? Yang pertama adalah al-hasadu, hasad. Yang kedua adalah al-kibru, sombong. Kemudian yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah al-baghdha, kebencian yang tidak berdasar. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, lah ini hasad ya, maknanya tadi ya. Coba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kata hasad ini ya untuk menunjukkan kemuliaan di dalam suatu amal sampai kemudian Nabi menggunakan bahasa hasad. Intinya hal semacam ini maknanya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, kalau ada orang iri kepada orang dengan 2 karakter yang disebutkan dalam hadis ini, maka ya, irinya tersebut adalah iri yang terpuji. Bahkan iri itu yang kemudian dianjurkan. Nah, maka disebutkan salah satu dari keutamaan Al-Quran disebutkan dalam hadis ini dengan apa? Orang sampai ketika iri kepada ahli Quran. Orang yang diberikan oleh Allah Al-Quran dan dia menegakkan Al-Quran di jam-jam malamnya. Dia menegakkan Al-Quran di jam-jam siangnya. Iri kepada orang tersebut itu malah justru apa? Dianjurkan. Ya, kita dianjurkan untuk iri kepada orang tersebut. Makanya apa kata para ulama, kita itu kadang butuh potret, butuh inspirasi, butuh inspirasi. Maka salah satu yang menginspirasi kita itu adalah kadang memandang kenikmatan yang lebih dalam urusan din orang yang di atas kita. Ya. Maka contoh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu salah satu ulama yang menghafal, ketika menghafal itu dulu ketika belajar menghafal susah betul. Apa yang membuat dia bertahan? Istiqomah dalam belajar. Salah satunya adalah inspirasi beliau ketika melihat seorang ulama besar dalam ilmu hadis dan banyak bidang ilmu lainnya, yakni Al-Imam Syamsuddin Az-Zahabi. Bahkan sampai ketika umrah, Ibnu Hajar Al-Asqalani itu sehabis beliau tawaf 7 kali, kemudian beliau sholat 2 rakaat, di belakang makam Ibrahim, maka beliau minum zam-zam, karena sunnah ketika minum zam-zam, sembari kemudian mengguyurkan bagian dari air zam-zam itu ke kepala, maka kita dianjurkan untuk meminta apa saja yang kita inginkan. Maka salah satu doanya Ibnu Hajar adalah inspirator beliau, yakni ulama siapa? Syamsuddin Az-Zahabi. Ya, Syamsuddin Az-Zahabi. Maka beliau berdoa, Allahumma ja'alni kadzahabi. Ya Allah, jadikan aku seperti Imam Az-Zahabi. Maka betul Allah kabulkan. Meskipun di awal beliau ini di antara teman-temannya termasuk orang yang sangat susah sekali ketika menghafalkan kaidah-kaidah ilmu, menghafalkan Al-Quran itu begitu susahnya sampai diulang 90-an kali. Ya. Tapi kemudian apa kata para ulama? Maka torehan Ibnu Hajar, karya Ibnu Hajar dan kecerdasan Ibnu Hajar melampaui Az-Zahabi. Tapi inspirasinya di awal ketika belajar Az-Zahabi. Nah, ini menunjukkan bahwa hasad yang kemudian arahnya apa? Untuk memberikan inspirasi kepada seseorang, maka orang melihat ahli Quran. Ya. Orang yang diberikan oleh Allah kepadanya kenikmatan Al-Quran. Maka kita butuh inspirasi tadi. Orang yang kemudian diberikan kelebihan oleh Allah dalam urusan Al-Quran. Ya. Dan berpegang teguh dalam menegakkan Al-Quran,
tidak cuma sekedar Al-Quran itu hanya bertempat di kepalanya saja, tapi Al-Quran itu betul-betul mengisi relung-relung hatinya sehingga Al-Quran itu menjadi potret yang hidup dalam kehidupannya sehari, maka sampai dibahasakan dalam hadis ini, dia menegakkannya di jam-jam malamnya dan menegakkannya di jam-jam siangnya. Karena memang disebutkan di dalam hadis yang panjang sekali riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW pernah diajak oleh dua malaikat, ya, malaikat dalam mimpinya yang dalam keterangan Ibnu Hajar ini adalah cerita nanti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang nanti akan melihat, ya, tentang keadaan orang-orang yang diadab di alam barzakhnya. Maka Nabi melihat ada orang yang dalam keadaan tidur miring gitu ya, dalam keadaan tidur miring. Kemudian di dekatnya ada sosok yang keker, mengangkat batu yang besar, kemudian batu itu dijatuhkan ke kepalanya. Ya, fayat adahdah, fayutarfir hahuna hahuna. Kepala itu batu itu memecah kepalanya sampai kemudian kepalanya terpecah berkeping-keping, terpencar kemana-mana. Tsumma ya'udu fi mitla makana. Kemudian kepala itu kembali seperti semula. Fayaf'alu kama yaf'alu fil marratil ula. Maka kemudian ketika kepala kembali seperti semula, maka batu itu dijatuhkan sebagaimana yang terjadi sebelumnya. Maka hadisnya panjang, Nabi sampai bertanya, Subhanallah mahadan, Subhanallah. Wahai dua malaikat, ini siapa? Ya, apa yang mereka lakukan sampai kemudian mendapatkan keadaan semacam ini? Maka di bagian-bagian akhir hadis disebutkan, ya, maka keterangannya mereka adalah alladzi ya'khudul Qur'an fayarfadu. Orang yang mengambil Al-Qur'an tapi dia juga menolak Al-Qur'an. Wa yanamu anis sholat. Dan mereka adalah orang yang menidurkan diri dari sholat. Makanya antum harus paham. Makanya kalimat ini juga disebutkan orang yang menegakkan Al-Quran di jam-jam malamnya, di jam-jam siangnya. Karena apa? Al-Quran itu, maka dalam tadi keterangan para ulama, bahwa orang yang disebutkan dalam hadis tadi ya, lihat Imam Bukhari yang panjang tentang mimpinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang tadi adalah orang yang dia ngambil Al-Quran, tapi dia sekaligus menolaknya. Dan orang yang menidurkan diri dari apa? Dari sholat. Melalaikan sholatnya. Tapi barakallahu fikum, maka Al-Quran itu sebuah kenikmatan. Jangan sampai Al-Quran itu cuma sekedar sebagai bahasa istilahnya sekarang apa? Knowledge, ya, hanya sekedar sebagai sebuah pengetahuan semata, tapi Al-Quran itu tidak hidup di hati seseorang. Maka bahasa hadis di sini, maka dia menegakkan di jam-jam malamnya dengan dia hiasi lidahnya, hatinya untuk mengingat Allah Ta'ala dengan Al-Quran. Nah ini salah satu kelebihan Al-Quran, kita diperintahkan untuk apa? Kalau ada orang yang semacam itu, justru kita diperintahkan untuk hasad kepadanya, karena itu hasad kepadanya memberikan inspirasi buat diri kita. Kemudian warajulun atahullahu malan fawayunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Kemudian iri kepada orang yang diberikan harta bukan karena kepunyaan hartanya, tapi orang itu adalah orang yang kemudian menggunakan hartanya untuk apa? Untuk diinfakkan di jam-jam malam maupun jam siang. Oleh karena itu ini sesuai dengan riwayat Imam Bukhari. Maka ketika orang melihat harta itu, ya, itu antara empat hal. Yang pertama adalah melihat harta orang lain. Ya, maka ada orang yang diberikan ilmu dan diberikan harta, sehingga kemudian ilmu itu memandu hartanya untuk digunakan di jalan Allah Ta'ala. Ini kenikmatan yang paling besar. Yang kedua adalah orang yang diberikan ilmu tapi tidak diberikan harta. Maka ketika dia melihat orang yang punya harta, maka dia bercita-cita seperti orang yang punya harta, yang kemudian orang yang punya harta dan punya ilmu tadi, yang kemudian hartanya diarahkan di jalan Allah Ta'ala. Maka fahuma fil ajri sawa. Dua-duanya memiliki pahala yang sama. Ya.
tingkatan pahalanya sama. Itu ada dalam riwayat Imam Tirmidzi. Ya, yang ketiga ini apa? Orang yang diberikan harta tapi tidak diberikan ilmu oleh Allah, sehingga dia gunakan hartanya untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini buruk. Ya. Yang paling buruk ini yang keempat. Orang yang tidak diberikan harta, tidak diberikan ilmu, ketika melihat yang ketiga tadi, maka dia katakan, seandainya aku diberikan harta semisal dia, maka aku akan gunakan seperti yang dia gunakan. Ya, ini apa? Digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Maka subhanallah, dia fahuma fil wizri sawa. Dia di dalam dosa sama. Ini ada dalam riwayat At-Tirmidzi. Kita masuk ke berikutnya, terlalu panjang ya ta'liknya, afwan ya. Warwainahu aidan min riwayati Abdullah bin Mas'ud. Hadis ini juga diriwayatkan selain daripada Abdullah bin Umar, juga diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sama-sama ya, sahabat dua Abdullah ini meriwayatkan hadis tersebut. Cuma dengan lafaz yang berbeda. Kalau dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud dengan lafaz la hasada illa fitnata, ini tidak ada hasad kecuali di dalam dua hal, yakni hasad kepada orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala malan harta, kemudian harta itu dia habiskan untuk dia kerahkan di dalam kebenaran. Ya. Kemudian hasad yang kedua adalah hasad kepada orang yang diberikan oleh Allah hikmah. Apa maksud hikmah di sini? Kata para ulama adalah ilmu. Yang dia kemudian memutuskan dengan ilmu dan dia mengajarkannya. Barakallahu fikum. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu hasanah, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu senilai dengan 10 kali lipat. Ya. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan maksudnya aku ini siapa? Rasulullah SAW. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Bal alifu harfun. Bal alifun harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf, lamun harfun, lam satu huruf, mimun harfun, mim itu satu huruf. Ya, rawahu Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, yang nama aslinya adalah Imam Muhammad, ya, kunyahnya Abu Isa, ya, At-Tirmidzi. Tirmidzi itu salah satu kota yang ada di wilayah Balkan sekarang, ada di wilayah Balkan. Waqala hadisun hasanun sahih. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih, maksudnya hadis ini dalam satu jalur, ya, kedudukannya hasan, dalam jalur yang lain, jalur periwayatan yang lain, kedudukannya sahih. Nah, hadis ini sering disampaikan, maka saya tidak perlu mengulang penjelasannya. Ala kulli hal, ini menunjukkan keutamaan, ya, orang yang melazimi Al-Quran meskipun dengan bacaannya. Oleh karena itu kata An-Nawawi ketika menyebutkan mana yang lebih utama, contoh antum di bulan Ramadan, itu kan ada sunnah yang ditekankan untuk dekat dengan Al-Quran. Maka kalau seandainya di antara antum ada yang hafid Al-Quran, maka Imam Nawawi membuat satu pertanyaan, mana yang afdal antara orang yang baca Al-Qur'annya dengan hafalan atau dengan melihat mushaf? Saya ulangi lagi, mana yang afdal antara orang itu membaca dengan melihat mushaf atau dia membacanya dengan hafalan? Ya. Maka para ulama mengatakan, dan ini adalah madhabun rajih, ya, wal aglab inda Syafi'iyah, bahwa yang afdal, yang mayoritas dominan dalam madhab Syafi'i, bahwa yang afdal adalah yang membacanya dengan melihat mushaf. Kenapa? Ini menunjukkan keutamaan Al-Quran, bahwa kalau yang menghafalkan
tadi dia mengingat, kalau yang melihat mushaf, ya terkhusus dalam sunnah membaca, itu justru yang afdal adalah yang langsung melihat mushaf. Kenapa? Bukan karena masalah lupa hafalan, bukan. Karena di dalam mushaf itu ketika melihat Al-Quran, melihatnya sendiri itu ada keutamaan. Anda harus melihat huruf Al-Quran itu sendiri ada bentuk keutamaan, wahurmatan, dan suatu bentuk kehormatan. Ya, oleh karena itu ini kemuliaan Al-Quran. Ya, jadi antum buka mushaf, sekedar melihat hurufnya itu sudah ada apa? Kehormatan nilainya. Maka ketika antum membacanya ada apa? 10 kebaikan. Satu kebaikan yang senilai apa? 10 kali lipat tadi. Padahal kata para ulama sekedar antum membacanya itu apa? Kehormatan. Makanya dalam mazhab Syafi'i karena hurmatul mushaf, kehormatan mushaf, maka dalam mazhab Syafi'i tidak boleh menyentuh mushaf, membawa mushaf Al-Quran kecuali dalam keadaan wudhu. Ini mazhab Syafi'i. Saya ulangi lagi, dalam mazhab Syafi'i, ini kalau antum belajar fikih ya, tidak boleh menyentuh mushaf atau membawa mushaf kecuali dalam keadaan wudhu. Karena apa? Al-Quran memiliki kemuliaan di dalam setiap apa saja yang berkait. Mulai dari tulisan hurufnya, sampai sampul yang kemudian di situ ada huruf-huruf Al-Quran kemuliaan. Oleh karena itu tadi saya kembali mengulangi, melihat mushaf saja sudah ada kemuliaannya, sudah ada afdoliyahnya, utamaannya. Apalagi masuk dengan apa? Kita membaca huruf-hurufnya. Apalagi memberikan hakul huruf, hak-hak hurufnya. Maka ya, antum sampai belajar, mamanya sudah sampai di kelas tahsin ya. Ustadz, Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim saja kok susah, Ustadz. Al-Fatihah saja susah, Ustadz. Gimana ini nggak lulus-lulus ini? Antum nggak usah khawatir. Itu diantara cara supaya Al-Quran itu menembus hati. Ya, dan di situ ada kemuliaan sendiri. Ya, oleh karena itu tadi ya ada pembahasan ulama tentang mana yang afdol di saat sunnah membaca Al-Quran seperti di bulan Ramadan, antara melihat Al-Quran atau membacanya dengan melihat atau dengan apa? Dengan mengingat atau dengan hafalan. Maka madhab yang rajih yang kuat adalah dengan apa? Dengan melihat. Kecuali dalam sholat. Kecuali dalam sholat, maka apa? Afdolnya karena dalam sholat itu kan dengan hafalan ya. Maka dengan sholat ya dengan hafalan. Barakallahu fikum. Tapi di luar sholat, afdolnya dengan apa? Tadi ya, ketika dia sedang melakukan sunnah membaca, afdolnya dengan melihat tadi. Kemudian berikutnya, wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu an. Dari Abi Sa'id Al-Khudri. Nah, ini yang kita kenal adalah nama kunyahnya. Ini salah satu sahabat ketika masih hidup, salah satu sahabat junior. Ya, sahabat Abu Sa'id ini masih junior. Dan ini sahabat yang sebagian orang mengatakan beliau ini salah satu ashabus sufah. Ada yang mengatakan jumlah ashabus sufah itu 70, ada pula yang mengatakan sampai 300. Jadi Nabi itu membangun kampus kaderisasi ya di Madinah, itu kemudian kampusnya sebuah emperan kecil gitu ya. Di situ tinggal sahabat-sahabat yang memfokuskan waktu mereka untuk belajar sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kemudian pikiran-pikiran mereka tidak atau waktu mereka, fokus mereka tidak berbagi dengan apa? Mencari apa? Mencari pekerjaan, mencari apa? Rizki. Terus makannya bagaimana? Nah, mereka dapat donasi dari sahabat-sahabat yang lainnya. Kalau donasi nggak sampai pada mereka, kebiasaan mereka lapar. Kebiasaan mereka adalah lapar. Makanya Abu Hurairah itu sering lapar. Salah satu ashabus sufah. Kalau beliau lapar itu, beliau akan tengkurap di tanah untuk menggencet rasa laparnya.
Kalau masih lapar, maka beliau akan letakkan kerikil-kerikil itu di kain, kemudian beliau ikat perutnya. Supaya apa? Laparnya itu tertahan. Nah, ini kebiasaan Ashabus Suffah. Bahkan sampai beliau itu dalam riwayat berhalusinasi karena saking laparnya. Sampai anak-anak kecil mengatakan Abu Hurairah gila, sunnah Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah sambil berhalusinasi, majanna Abu Hurairah, Abu Hurairah tidak gila, tetapi ya, mereka yang hilang akalnya yang mengatakan Abu Hurairah gila. Ya. Nah, itu Ashabus Suffah. Ini Abu Sa'id Al-Khudri adalah salah satu Ashabus Suffah tadi. Nama aslinya adalah Sa'ad bin Malik. Namanya Abu Sa'id Al-Khudri ini adalah Sa'ad bin Malik. Nah, Al-Khudri itu dinisbatkan kepada Bani Khudrah, ya, salah satu bani di di Madinah, kabilah di Madinah, Bani Khudrah, masyhur ya Bani Khudrah. Maka Abu Sa'id Al-Khudri ini keturunan dari Bani Khudrah. Makanya kemudian sering disebutkan dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, sedikit mengenal perawi ya, meskipun tidak semua perawi itu saya paham. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu Rabbu subhanahu wa ta'ala, Allah taala berfirman. Nah, ini menunjukkan hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi dari Allah Azza wa Jalla. Maka bedanya hadis qudsi dengan Al-Qur'an apa? Kalau Al-Qur'an bacanya terhitung ta'abbud. Beda dengan hadis qudsi, tidak terhitung ta'abbud. Apa maksudnya terhitung ta'abbud? Yakni kalau Al-Qur'an dalam satu hurufnya tadi ada maka di sebelumnya disebutkan satu hurufnya senilai senilai satu kebaikan yang kemudian di situ ada 10 kali lipat. Tapi kalau hadis qudsi, membaca hadis qudsi itu ibadah. Tapi bukan satu hurufnya senilai itu tadi. Ya. Meskipun dua-duanya sama firman Allah. Kemudian membaca ternilai ta'abbud adalah hadis qudsi meskipun firman Allah tidak dibaca di waktu sholat. Kalau Al-Quran dibaca di waktu sholat. Enggak boleh antum sholat setelah baca Al-Fatihah kemudian baca hadis qudsi. Barakallahu fikum. Allah berfirman, man syaghalahul Qur'anu am mas'alati. Barang siapa yang disibukkan dengan Al-Qur'an sehingga tidak sempat untuk memintaku. A'taituhu afdhala ma'utiyas sa'ilin. Maka aku akan berikan kepadanya karunia yang besar yang biasa diberikan kepada orang-orang yang meminta. Orang-orang yang meminta. Wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sairil kalam. Kafadlillahi ala khalqih. Keutamaan firman Allah Ta'ala atas semua perkataan sebagaimana keutamaan Allah di atas makhluknya. Maka ini menunjukkan yang pertama keutamaan orang yang disibukkan dengan Al-Quran sampai nggak sempat untuk doa. Baca Quran nggak sempat untuk doa, maka apa yang kemudian menjadi permintaannya yang sudah ada di dalam benaknya dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Oleh karena itu dalam surat Thaha Allah berfirman, Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil 'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya, sampai pada firman Allah, ya'lamu sirra wa akhfa. Ya, Allah mengetahui yang tersembunyi wa akhfa, sampai yang lebih tersembunyi lagi. Jadi permintaan kita yang belum sampai terucapkan di dalam doa-doa kita itu sudah diketahui oleh Allah. Kalau terjadi sebuah kondisi orang disibukkan dengan Al-Qur'an, belajarnya sibuk sampai nggak sempat doa, itu Allah akan penuhi hajatnya, bahkan Allah berikan yang lebih baik dari apa yang kemudian dia minta. Ya, ini janji Allah Ta'ala. Tayyib barakallahu fikum. Nah, ini keutamaan yang pertama. Kemudian keutamaan yang kedua, keutamaan firman Allah Ta'ala. Maka Al-Quran itu keutamaannya sebagaimana keutamaan Allah di atas makhluknya. Maka Allah berfirman,
Ya, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun. Maka hargailah Al-Qur'an sebagaimana menghargai Allah. Di sini makanya muncul satu akidah, ya, bahwa dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah cara kita memahami Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an itu adalah sifat Allah. Karena kalam, ya, itu adalah bagian daripada sifat sesuatu. Saya ulangi lagi, kalam. Kalam itu artinya perkataan, bagian daripada apa? Sifat sesuatu. Ucapan saya itu bagian daripada sifat saya. Ya, ini agak rumit ya, dibahas dalam ilmu akidah. Maknanya berbicara tentang Allah Azza wa Jalla, ketika Allah berfirman, maka sifat apa? Kalam Allah, firman Allah itu adalah bagian daripada sifat Allah Azza wa Jalla. Makanya kata Imam Ahmad bin Hambal, dan Allah mustahil menciptakan sifat. Maka ini akan menjadi paradoks. Oleh karena itu, siapa yang mengatakan Al-Quran dia adalah makhluk, maka dia akan bisa apa? Kufur. Orang yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka dia kafir. Dan inilah keyakinan orang Mu'tazilah, bahwa Al-Quran itu makhluk. Nanti ketika mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia akan mendudukkan Al-Quran, ya, mendudukkan Al-Quran itu berbeda dengan Allah. Padahal Al-Quran itu adalah bagian daripada Allah. Maka hadis ini menjadi bagian daripada Al-Quran. Keutamaan Al-Quran itu sebagaimana keutamaan Allah di atas makhluknya. Karena Al-Quran itu adalah bagian daripada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu di dalam doa maksurat kita diajari doa oleh Rasulullah SAW. A'udhu bikalimatillahi tamah min syarri ma khalaq. Ya, jangan lupa ya dengan doa-doa maksurat ya. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna. Loh, kalau kalimat Allah difahami makhluknya Allah Ta'ala, maka doa ini bahaya. Kenapa? Berarti kita berlindung dengan makhluknya Allah. Berlindung dengan makhluknya Allah menunjukkan kita telah berbuat syirik. Paham ya? Maka menunjukkan berlindung kalimat Allah berarti apa? Berlindung dengan Allah sendiri karena kalimat Allah itu adalah sifatnya apa? Sifatnya Allah Azza wa Jalla. Maka ketika di sisi lain konsekuensi orang yang mengatakan Al-Quran makhluk, itu nanti akan mengarah. Berarti di dalam Al-Quran itu ada kesalahan. Karena makhluk itu tempatnya apa? Salah dan lupa. Nah, ini konsekuensi yang berbahaya di dalam meyakini Al-Quran itu apa? Makhluk. Makanya hadis ini juga menjadi dalil bahwa Al-Quran itu apa? Seperti apa kedudukan Allah di atas makhluk, karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Menunjukkan Al-Quran ini memiliki nilai yang sangat tinggi, ya, karena dia adalah bagian daripada apa? Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, para tulab, ya, para penuntut ilmu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, maka sampai tadi ya, kenapa madhab ulama itu sampai ketat dalam madhab Syafi'i? Kalau antum ngaji ilmu madhab itu para ulama, baik madhab Hambali, Syafi'i dalam urusan Al-Quran itu mereka sangat ketat sekali. Ketat sekali ya. Karena apa tadi ya? Karena Al-Quran itu adalah bagian daripada Allah. Maka menghormati semua yang bersangkutan dengan Al-Quran itu sebagaimana kita menghormati Allah Azza wa Jalla. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, tadi ya, minimal itu wudhu, dan itu wajib dalam madhab Syafi'i diwajibkan ya. Antum megang mushaf Al-Quran itu wajib berwudhu. Ya, saking ketatnya dalam adab tadi ya. Bahkan jangankan itu, kata siapa namanya, ada seorang ulama namanya Atha bin Robah. Ini muridnya Abdullah bin Abbas. Beliau ini sedang sakit. Yang sakitnya membuat ulama tabi'in senior. Sakitnya beliau ini sampai beliau nggak bisa duduk dengan baik. Kan bisa antum kadang sakit itu sampai nggak bisa duduk.
Muridnya datang ingin menyampaikan riwayat hadis dari Rasulullah SAW. Yang ingin menyampaikan ini muridnya. Maka beliau kemudian memaksa untuk duduk. Memaksa untuk duduk. Maka muridnya mengatakan, guru nggak usah memaksakan diri. Anda sedang sakit. Maka Anda cukup berbaring, saya sampaikan hadis ini dengan cara berbaring. Maka beliau mukanya tegang. Seraya mengatakan, bagaimana mungkin aku berbicara dengan Nabi dengan cara yang tidak beradab, aku berbaring sementara ya Nabi berbicara dengan keadaan duduk. Maknanya, ketika disampaikan hadis dengan keadaan duduk tadi seakan apa? Dia sedang berbicara dengan Nabi. Oleh karena itu kata Hasan Al-Basri rahimahullah, ya, kalau kamu ingin berbicara kepada Allah, maka dirikan sholat. Kalau kamu ingin Allah berbicara kepadamu, maka bacalah Al-Quran. Paham ya? Oleh karena itu tadi ya kedudukannya tadi. Kalau ingin Allah berbicara kepadamu, maka bacalah Al-Quran. Tapi kalau kita ingin berbicara kepada Allah, curhat kepada Allah, ingin bermunajat kepada Allah, maka dirikan sholat tadi. Barakallahu fikum ya. Kemudian hadis berikutnya, meskipun hadis ini secara kedudukan, makanya di awal saya sampaikan ya, bahwa dulu pernah saya sampaikan, kita pernah baca muqaddimah, bahwa Imam Nawawi sudah menyebutkan beliau tidak terlalu panjang menjelaskan kedudukan hadis. Tapi kalau kita baca kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, apalagi yang terjemah ini Pustaka Arafah, itu kaya dengan footnote, yang dalam footnote itu sampai dijelaskan penjelasan kedudukan hadis. Saya sebenarnya tidak menyarankan untuk pemula membaca itu, karena nanti dia akan apa? Tidak beradab dalam kepada Imam Nawawi, kemudian mengatakan Imam Nawawi kok menyampaikan hadis yang doif. Imam Nawawi lebih paham hadis daripada antum. Ya, apalagi baru baca footnote. Kedudukan hadisnya apa dibaca ini. Ya. Dan beliau di Muqaddimah sudah sampaikan, saya tidak panjang lebar menyampaikan tentang kedudukan hadis. Meskipun beliau mampu untuk menjelaskan itu, sebagaimana yang beliau biasa lakukan dalam kitabnya Al-Minhaj fi Syarah Sahih Muslim. Nah, antum baca Sahih Muslim itu disyarah oleh Imam Nawawi dengan karya beliau Al-Minhaj. Itu beliau jelaskan tentang perawi. Beliau juga punya kitab yang menjelaskan tentang perawi sejarahnya, judulnya Tahdhibul Asma' wal Lughat. Ya, perawi ini coba kayak Tirmidzi itu sampai dijelaskan. Ada yang baca Turmudi, ada Tirmidzi, ada baca Tarmidzi. Itu sampai saya pernah ada orang kemudian apa dia khutbah, habis khutbah itu diingatkan oleh seseorang, kamu baca Tirmidzi salah karena kamu bacanya dengan Tarmidzi. Wah, sampai perdebatan. Ya Allah, masya Allah, ini nggak paham. Makanya para ulama ketika membahas tentang nama itu sampai didetailkan bahasa nama itu bacanya ada kadang apa Tarmidzi. Dan Tarmidzi itu bisa dibaca dengan 3. Dan bacaan itu sesuai dengan tradisi orang yang ada di wilayahnya. Maka Imam Nawawi menulis itu. Nama itu kemudian kalau dinisbatkan dengan tempat, itu bacanya antara di kasroh atau di fathah, itu ada penjelasannya. Imam Nawawi lebih paham daripada kita. Itu sampai disebutkan Tarmidzi boleh, Tirmidzi boleh, ya, wa Turmudi itu juga boleh. Ya. Turmudi juga boleh, ya. Jadi nggak perlu berdebat dalam urusan itu, ya. Ketiga-tiganya boleh, ya, disebutkan oleh para ulama. Kalau antum baca footnote, saya ingatkan ini ya, baca footnote, apalagi bacanya basisnya terjemah, footnote, ya, itu nanti akan dapat keterangan hadis ini menjadi perdebatan di antara ulama. Ada mengatakan munqati, ada mengatakan mursal, ada mengatakan apa. Antum nggak usah sibuk di situ. Saya sarankan, ya. Takutnya tidak beradab, padahal Imam sudah menjelaskan. Ala kulli hal, yang jelas, al-Quran maknanya yang jelas pokoknya, Imam Nawawi tidak menukilkan di dalam kitab At-Tibyan ini hadis yang tidak bisa dijadikan hujjah.
Semua hadis yang beliau tampilkan di sini adalah hadis yang bisa dijadikan hujjah. Kalaupun dhaif, maka beliau di tempat lain memberikan penjelasan kedhaifannya diperkuat dengan usul, dengan dalil-dalil yang lain yang pokok yang secara makna dia sama, sehingga kemudian hadisnya bisa dijadikan hujjah, bisa dijadikan dalil, bisa dijadikan argumen. Antum perlu memahami itu. Intinya kalau antum belum pernah belajar ilmu hadis, nggak usah ngutik-ngutik urusan itu sampai antum belajar ilmu hadis. Karena kadang ada yang urusan itu sampai gegabah. Baik, barakallahu fikum. Saya aja belajar hadis sampai sekarang itu belum selesai-selesai. Ya. Maknanya apa? Belajar hadis itu sampai ada 5 tingkatan. Mulai belajar mustalah hadis, istilah-istilah dalam ilmu hadis. Ya, kemudian belajar tentang apa namanya? Tarikh tadwin. Sejarah kodifikasi ilmu hadis. Kemudian yang ketiga, belajar apa? Belajar tentang takhrij. Ya, takhrij. Kalau antum mendapatkan hadis cuma satu potong saja, maka bagaimana cara menemukan dari apa? Sumbernya. Kemudian belajar tentang apa? Al-jarh wa ta'dil. Belajar ini tentang perawi ini yang rumit. Dia lahir kapan? Kemudian di mana? Guru-gurunya siapa? Ulama yang semasa dengannya siapa? Kemudian karakter dia apakah orang yang hafalannya kuat atau tidak? Ini ada keterangannya. Dan ada seorang ulama namanya Ibnu Abi Hatim Ar-Razi menulis secara khusus Al-Jarh wa Ta'dil. Kitabnya jumlahnya saya yang kemudian pernah saya baca itu ada sampai 20-an jilid. Ya, mumet kalau antum baca insya Allah. Ya. Barakallahu fikum. Juga ada kemudian dalam ilmu hadis nanti belajar apa? Belajar hukum. Nantinya secara matan ini bagaimana? Karena nanti secara makna itu ada di riwayat ini riwayat yang lain ya. Itu nanti belajar hukum hadis. Kemudian belajar juga sampai di tingkatan tahqiqat, manuskrip. Nah, antum kalau ngambil Imam Bukhari, itu nanti susah. Nggak dapat tulisan Imam Bukhari. Yang ada itu ada pada murid-muridnya. Dan manuskrip muridnya itu sudah para ulama selesai. Manuskripnya itu tulisannya kayak apa? Nah, tentang tulisannya itu bentuknya kalau lekuknya ini bukan dari muridnya Imam Bukhari yang ini itu sudah jelas selesai semuanya para ulama. Tapi barakallahu fikum, kalau belum belajar itu nggak usah ngutik-ngutik debat dalam masalah ilmu hadis. Intinya itu. Nah, dalam At-Tibyan di adab hamalatil Quran ini sudah dijelaskan di awal oleh beliau. Intinya kalau antum baca footnote ini ya, karena sebagian ada yang sudah beli terjemahnya. Dulu saya mengajar di ustadzah yang di apa di rumah Quran, ya mengkaji At-Tibyan ini ada yang pegang footnote-nya, ada yang pegang ini terbitan Al-Qawam yang saya tahu yang Arabnya karena saya punya kitabnya yang Arabnya itu sampai apa namanya 6 penerbitan ya dengan masing-masing apa namanya muhakiknya orang yang membuat tahkik itu ya penelitian tentang tulisan ini kadang dikasih taklik ya dikasih komentar di footnote-nya itu berbeda-beda. Maka saya tahu yang pustaka Qawam ini dari yang asli Arabnya, redaksi Arabnya yang mana ya. Tapi barakallahu fikum lah. Sampai kemudian ada ustaz yang kemudian menanyakan, "Oh, di footnote hadisnya taib." Udah, saya bilang jangan gubris itu dulu. Fokus kepada pokok yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Nah, ini saya ingatkan itu ya. Meskipun kedudukan hadisnya memang ada perdebatan di antara ulama, kalau kita belum punya kapasitas itu ya, atau belum punya kapasitas itu untuk kemudian menilai. Baik, nah ini sedikit ya tentang urusan tadi hadis tadi. Maka intinya hadis ini bisa dijadikan hujjah, ya. Hadis ini bisa dijadikan hujjah. Baik, kemudian hadis berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an bahwa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'ani kal baitil kharib." Orang yang di dalam dirinya, jawf itu rongga. Dalam rongganya ya itu tidak ada Al-Qur'an, maka
dia seperti rumah. Ustaz Abdul Aziz, masih sama saya? Nah, mungkin beliau paham. Ustaz, dalam ilmu tajwid sifat huruf jauh itu diartikan apa Ustaz? Beliau masih sama saya. Ya, ada sifat huruf yang keluar dari jauh ya. Ya. Saya menerjemahkan rongga ya. Mungkin kalau Ustaz Abdul Aziz paham ya makna jauh dalam ilmu tajwid sifat huruf itu kan ada yang keluar dari jauh ya. Mana di sini orang yang membaca Al-Qur'an yang dalam redaksi Arabnya orang yang di dalam jauhnya ya. Kalau saya menerjemahkannya rongga ya. Dalam rongganya tidak ada sedikit pun dari Al-Qur'an itu seperti rumah yang mau roboh. Ya, seperti rumah yang mau roboh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Tayyib, ada riwayat. Riwayat ini kalau antum baca sirah itu banyak riwayat-riwayat yang dikumpulkan sampai kemudian riwayat-riwayatnya lemah. Maka akhirnya di zaman-zaman ulama kontemporer menulis karya sirah berbasis hadis sehingga dikumpulkan riwayat-riwayat yang sahih. Seperti yang dilakukan oleh Dr. Akram Dia Umari, kemudian dilakukan oleh salah satu ulama Sudan, Dr. Mahdi Rizqullah. Ya. Ala kulli hal ingin saya sampaikan, Khalid bin Walid itu, tentang sahabat Khalid bin Walid, itu ada riwayat ketika beliau mau meninggal dunia. Beliau itu menyampaikan salah satu di antara penyesalannya. Di antara penyesalannya adalah kesibukanku di dalam perperang, dalam berjihad, sampai membuat dirinya tidak memiliki kelebihan di dalam Al-Quran. Ada dalam riwayat Abu Ya'la, ada pula dalam riwayat salah satu ulama ahli hadis, beliau juga punya karya di dalam ilmu tarojum, profil tentang para sahabat. Dia punya karya juga tentang sirah, yakni Imam Ibnu Asakir. Itu disebutkan bahwa Khalid bin Walid itu cuma punya hafalan 3 surat. Saya ulangi lagi, hafalan 3 surat. Sampai sebagian ulama ada yang meriwayatkan demikian. Maka beliau di ujung-ujung hayatnya itu menyampaikan penyesalan tersebut. Tapi beliau bukan orang yang bukan seperti kita disibukkan oleh dunia atau apalagi sampai nganggur. Sibuknya beliau itu ya semuanya dikerahkan untuk apa? Memperjuangkan din Allah di medan jihad. Nah, beliau pernah sampaikan itu. Meskipun dikaji lagi oleh para ulama, riwayatnya debatable. Ya, riwayatnya debatable. Maka dalam riwayat beliau disebutkan pernah ngimami sholat, kemudian wa yaqra'u bisyatta. Beliau sampai membaca Pak, potongan ayat ini kemudian disambung dengan ayat di surah yang lain. Itu yang dilakukan oleh Khalid. Ya, radhiyallahu anhu. Tapi seandainya kita mengambil riwayat tersebut bukan kemudian untuk menunjukkan celah dan kekurangannya sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, justru ingin memberikan pelajaran kepada kita. Kita nggak disebutkan dengan hal yang lain. Maka jangan sampai di dalam diri kita sedikit pun nggak ada hafalan Quran. Dalam rongga kita nggak ada satupun dalam Al-Quran. Makanya kemarin saya sampaikan tentang yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Madarijus Salikinnya, 2 suara yang tidak disukai oleh Allah dan 2 suara yang dicintai oleh Allah. 2 suara yang tidak disukai oleh Allah, ya, yang 2 suara itu dalam keadaan senang dan dalam keadaan Dan dalam keadaan susah. 2 suara yang disenangi oleh Allah adalah orang yang ketika dia senang, dia memuji Allah Ta'ala, dan dia membaca Al-Quran. Yang tidak sebaliknya, kalau dia kalau dia senang, dia bernyanyi ke sana kemari. Ya, lupa untuk mengingat Allah dengan Al-Quran. Sementara
Suara yang dalam keadaan sedih atau dalam keadaan susah tadi, orang banyak berkeluh kesah, dia mengucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, sementara orang yang tadi ya, orang yang sedih, orang yang suara yang disukai oleh Allah Ta'ala, dia tetap berdoa kepada Allah. Bahkan sedihnya ditumpahkan dengan apa? Dengan membaca Al-Quran tadi, supaya dia apa? Bahagia. Makanya Ibnu Taimiyah pernah memukul muridnya, bukan memukul, dipukul kepala, tidak. Artinya menepuk. Kamu sebesar ini belum ada hafalan Quran. Padahal tabiat manusia itu kalau senang bersenandung. Maka buatlah senandungmu itu dengan yang ada di ronggamu berupa Al-Quran, supaya apa? Itu bisa kamu ulang-ulang. Ya, makanya Bapak, cara menguatkan hafalan itu apa? Memperbanyak murojaah, mengulang. Dan murojaah itu disempatkan di antaranya di sholat tahajud, ya, kan karena sholat tahajud itu kan panjang. Maka kata para ulama, 2 rakaat dengan bacaan yang panjang itu lebih utama daripada rakaat yang banyak. Maka di situ 2 rakaat antum mamanya mengulangi Al-Baqarah. Alhamdulillah sekali. Saya diceritakan ketika eh, berguru sama Syekh Hamid Akram Bukhari, berguru Sunan Abi Dawud, ya, mengambil Sunan Abi Dawud, ya, sanad Sunan Abi Dawud. Beliau menceritakan tentang gurunya yang datang dari mana? Yang datang dari Pakistan. Saat itu beliau mengambil kiroah riwayat 10 riwayat ini dari seorang ulama dari India, sebenarnya bukan Pakistan, dari India. Maka ketika gurunya kejedah, maka beliau mengumpulkan teman-temannya untuk reuni dengan guru. Saya agak lupa namanya Khushban Dakshah atau siapa gurunya itu, ya. Maka saat itu gurunya diminta untuk mengimami. Saat itu di bulan Ramadan. Maka gurunya mengimami, kemudian gurunya mengatakan, aku takut kalau ngimami kalian itu nanti ketinggalan pesawat. Kata murid-murid, sudah 2 rakaat saja, sih. Dengan apa? Dengan seni 10 riwayat bacaan. Ya, dibaca dengan 10 riwayat bacaan. Ya, makanya kadang antum mendengar Maliki dibaca, sebagian bacaan ada yang bacanya Malaka Yaumaddin. Cuma antum nggak boleh belajar itu kalau antum riwayat hafaz saja belum. Oh, tahsin aja belum selesai kalau sudah apa belajar riwayat yang lain, nggak boleh, ya. Tapi barakallahu fikum, maka beliau sholat Allahu Akbar. Beliau cuma sholat 2 rakaat. Maka beliau mengawali dari Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Ini masih rakaat pertama. Sampai muridnya ini dikira, ya, bacanya ringan. Ternyata beliau masih di rakaat pertama sampai beliau gurunya ini, guru yang Syekh Hamid Akram Bukhari ini, sampai membaca surah Al-Falaq. Masih 1 rakaat. Bagi antum mungkin mustahil, tapi saya paham siapa guru saya. Ya, ini ulama ahli hadis, ngajar di Masjid Nabawi. Ya. Maka ketika membaca surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq wa ma adraka mal falaq. Salah. Ulangi lagi. Qul a'udzu birabbil falaq wa ma adraka mal falaq. Maka kemudian gurunya ruku. Itu salah atau benar? Salah kan? Padahal di surah yang panjang sebelumnya beliau baca lancar, itu pun dengan seni 10 riwayat bacaan. Nggak ada salahnya. Giliran membaca Al-Falaq salah. Yang cuma dengan 1 bacaan hafaz tadi. Maka beliau ruku, selesai, ya, sampai sujud, kemudian berdiri di rakaat kedua membaca surah Al-Falaq, beliau benar. Kemudian dilanjut An-Nas, kemudian murid-muridnya minta maaf karena beliau sudah ketinggalan pesawat. Ya, Al-Quran selesai dalam 2 rakaat.
Antum bisa bayangkan ya, di Temboro itu, pesantren Temboro itu menghatamkan semalam dalam sholat tarawih. Ya, jadi bukan suatu mustahil. Anda pernah menyampaikan itu, sebagian bapak mengatakan mustahil. Bagaimana Al-Quran bisa? Ya bagi Anda mustahil. Bagi orang yang sudah hafal Quran tidak mustahil. Ya, tapi barakallahu fikum. Eh, maka kemudian muridnya minta maaf. Gurunya mengatakan, kan aku sudah bilang, aku takut ketinggalan pesawat. Demi Allah, ketika aku sholat, membaca dari awal, maka aku merasakan keindahan semua yang ada dalam tubuhku ini bersama Allah Ta'ala dengan bacaan tersebut, sehingga aku tidak mau memotongnya. Ini orang yang sudah merasakan rasa Al-Quran. Ya, kata beliau. Aku tidak mau memotongnya, sampai kemudian setan menyelah-nyelai dalam bacaanku ketika aku sampai pada surah Al-Falaq. Maka setan menari-nari di hatiku dengan mengatakan, aduhai, aku tidak salah satu satu huruf pun di dalam surat yang aku baca. Maka beliau ketika berpikir itu, maka beliau dibuat salah dalam surah yang paling mudah, surah Al-Falaq. Sehingga kemudian beliau rukuk tadi. Ya, kemudian mereka dengan waktu yang sempit menyelesaikannya untuk apa? Sahur bersama. Wah, ini pernah ada cerita semacam itu. Maka nikmat orang yang dalam rongganya itu ada Al-Quran. Ya, orang dalam rongganya itu ada Al-Quran. Gak apa-apa, Pak. Ya, antum mengulanginya dalam keadaan nyetir. Ya, antum mengulanginya dalam keadaan apa di kantor. Itu yang menjaga antum. Hafalan yang ada di rong itu yang menjaga antum. Nanti antum akan ingat, nggak akan matanya jelalatan kemana-mana. Karena apa? Mata saya sudah bersama Allah kok. Jelalatan kemana-mana. Itu kadang indahnya. Kenapa? Memang kenapa? Sampai kata para ulama, di antara penjagaan itu adalah Al-Quran. Kenapa? Karena orang yang Al-Quran itu butuh dijaga hafalannya. Ketika Al-Quran itu dijaga hafalannya, maka Al-Quran akan menjaga dirinya disebabkan apa? Al-Quran itu kalau nggak dijaga, itu akan apa? Membuat hafalan hilang. Imam Syafi'i pernah hilang 2/3 hanya sekedar melihat 2/3 hafalan Quran, hanya sekedar melihat rambut wanita terurai. Rambut sedikit itu terurai, 2/3 hafalan Quran itu hilang. Kita di kantor itu melihat bukan cuma rambut wanita. Saya barakallahu fikum ya. Ini Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, butuh menjaga tadi. Hafalan Muwatta pernah hilang ketika beliau lewat pasar, kemudian apa? Bacaan-bacaan itu terekam di telinganya sehingga apa? Beliau menyimpan omongan-omongan orang, kemudian omongan orang itu ada di otaknya, ternyata itu mengalahkan 2/3 hafalan Muwatta. Baik. Makanya orang yang selesai Al-Quran itu bukan selesai begitu saja. Justru dia harus menjaganya, murojaah, menjaga amalnya, supaya Al-Quran terjaga, menjaga sholatnya. Sehingga kemudian di situ kata para ulama, Al-Quran itu menjaga seseorang. Ya, cuma kenapa antum belajar hari ini tahsin? Karena kata Imam Jazari bahwa belajar membaca Al-Quran sampai sifat hurufnya, tajwidnya itu hatmun wajib, wajib hukumnya. Ya, wajib hukumnya sebelum apa? Menghafalkan. Oleh karena itu, ikhwati yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, di sini dalam madhab Syafi'i, makanya Imam Jazari ketika beliau masuk mengajarkan kenapa sanad apa matan Jazari yang lebih terkenal. Ya, karena cara beliau mengajar itu yang unik. Beliau mengajar dari sesuatu yang paling ringan. Kalau beliau langsung mengajar masyarakat, ayo belajar bacaan riwayat dari Hafaz, orang bingung. Sudah dikenalkan riwayat. Padahal, apa kata Abdullah bin Abbas? Kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab. Jadilah kalian guru-guru yang rabbani atas apa yang kalian ajarkan dari Al-Quran.
Apa kata Abdullah bin Abbas, guru yang robbani? Yakni orang yang mengajar dari standar yang paling kecil, yang paling ringan, sebelum yang besarnya. Makanya kata para ulama Syam, kata Syekh Rifai, ta'amul kabir summun lis-shaghir. Makanan orang yang besar itu racun bagi anak-anak. Bayi dikasih makan, kasih minum Sprite bisa mati. Ya kan? Nah, antum baru belajar, langsung belajar apa namanya? Langsung mempelajari apa? Orang yang belum belajar sakifah, langsung belajar apa? Sifatul huruf. Ya, saya jamin antum langsung keluar. Sakifah itu kan yang belum mengenal huruf ya. Sudah belajar apa? Rohowah, belajar apa namanya? Oh, antum tidak bingung ya. Makanya belajar yang mudah. Lah itu dilakukan oleh pemilik sanad Jazari sendiri, apa? Imam Jazari sendiri. Beliau ngajari apa? Ayo masyarakat diajak tadrib, latihan. Latihan apa? Al-Fatihah. Beliau jelaskan dulu, karena dalam mazhab Imam Syafi'i, orang yang membaca Al-Quran, kemudian Al-Fatihahnya punya kesalahan yang pokok, lahnun jaliyun, maka sholatnya batal. Oleh karena itu, dalam kitab Safinatun Najah, ini ya di pesan saya, ada Safinatun Najah, itu dijelaskan, maka sampai dalam Safinatun Najah dijelaskan Al-Fatihah, tasdidnya itu ada di mana, panjang pendeknya itu ada di mana. Ya, orang yang pendek kemudian dibaca panjang itu dia apa? Apa makna lahnun jali? Yakni kesalahan yang sampai mengubah makna. Kalau masalah bot antum belum benar, belum sampai di sifat hurufnya, itu nggak sampai mengubah makna. Insya Allah bukanlah nun jali. Karena memang susah belajar apa? Huruf bot itu susah sekali ya. Barakallahu fikum ya. Ini sedikit tambahannya. Ustaz Abdul Aziz, waktunya masih ya Ustaz ya. Tayyib, berikutnya ya saya sampaikan berikutnya. Umum ya, saya sampaikan secara ringkas hadis-hadis berikutnya. Nah, ini yang sering disampaikan oleh para dai dan para asatidah, bahwa kemuliaan Al-Quran, yuqalu li sahibil Quran iqra warqa warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Maka nanti akan dikatakan kepada ahli Quran, bacalah Al-Quran dan naiklah. Kemudian bacalah secara tartil. Maka antum yang sudah belajar sifat huruf, ya, karena dalam sebagian riwayat tafsir, yatlunahu haqqa tilawati. Mereka membaca Al-Quran dengan sebenar-benar tilawah, itu antara dua. yakni orang yang membaca Al-Quran sesuai dengan makna tafsirnya. Ini bagi untuk ulama. Ini untuk apa? Karena ayat ini masih di konteks ahlu kitab. Ahlu kitab itu gemar melakukan tahrif. Tahrif itu apa? Distorsi terhadap wahyu. Maka bagian daripada distorsi itu adalah orang yang mentafsirkan Al-Quran semaunya sendiri. Maka makna ayat lunahu haqqa tilawati dalam surah Al-Baqarah itu adalah yang membaca Al-Quran ya dan memaknanya sesuai dengan makna yang diinginkan oleh Allah, yakni sesuai dengan tafsirnya. Yang kedua, tafsir yang kedua adalah orang yang membaca Al-Quran dari pendapat ulama yang sesuai dengan sifatul hurufnya. Apa? Yu'addi huruf dengan haknya, membacanya sesuai dengan haknya. Hakul huruf itu apa? Makanya antum belajar tartil tadi, belajar tilawah itu salah satu bagian daripada apa? Untuk mendapatkan bagian daripada yang dipuji oleh Allah, orang-orang yang membaca Al-Quran haqqa tilawati ya, dengan sebenar-benar tilawahnya. Trip warattil, dan bacalah secara tartil, yakni memberikan Al-Quran tajwidnya, sifat hurufnya dengan benar. Kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana yang kamu lakukan tartil dalam ketika kamu di dunia. Fa inna manzilataka, karena sesungguhnya kedudukanmu inda akhiri ayatin, kedudukanmu di akhirat itu sesuai dengan akhir ayat yang kamu baca. Ya. Nah, ini salah satu, makanya antum sudah menguasai sampai berapa ya. Makanya Imam Mujahid, muridnya Abdullah bin Abbas,
itu beliau setelah ngambil Al-Quran bacaannya dan tafsirnya dari gurunya, maka beliau ulang kembali. Artinya beliau tes apa yang pernah diajarkan gurunya dengan dibacakan ulang kepada gurunya 100 kali. 100 kali. Maka antum makanya antum sering tadrib ini ya untuk menunjukkan kualitas antum nanti ya. Oh, saya sudah sampai di sini. Mungkin ya makna daripada apa namanya? Kedudukan sesuai dengan akhir yang kita baca adalah yang kita kuasai dari ayat, baik secara bacaannya, secara maknanya itu seperti apa. Tapi barakallahu fikum ataupun secara pengamalannya. Kemudian berikutnya hadis dari Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu. Ini sahabat sahabat Anas bin Malik ini sangat dekat dengan sahabat Mu'ad. Sama-sama sahabat muda. Sahabat Mu'ad bin Jabal ini muda, energik, dan Nabi SAW memujinya sahabat yang paham tentang fikih halal dan haram. Meninggal di usia muda, sekitar usia 30-an tahun, waktu terjadi Ta'un Amwas di Syam. Ya, yang pertama kali meninggal anak-anaknya, kemudian beliaunya. Ya, ini sahabat siapa? Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Punya hubungan dekat dengan Anas bin Malik. Nah, salah satu tradisi orang yang saling bersahabat tadi adalah menamai anaknya dengan nama sahabatnya. Paham ya? Nah, maka ada ya nama apa? Mu'ad bin Anas ya, ada nama Mu'ad bin Anas. Cuma ini bukan Anas bin Malik radhiyallahu an ya. Ini Mu'ad bin Anas sahabat yang lain, bukan Mu'ad ya bin Anas bin Malik ya. Diriwayatkan dari Mu'ad bin Anas radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'al Qur'ana wa 'amila bima fihi albasa walidahu tajan yaumal qiyamati dhau'uhu asanu min dhau'i syams fi buyutid dunya. Law kanat fikum fama dhannukum billadzi 'amila bihadza." Barang siapa yang baca Al-Qur'an dan dia mengamalkan apa yang ada di dalamnya, maka Allah akan kenakan orang tuanya mahkota pada hari kiamat yang cahayanya lebih bagus daripada cahaya matahari di rumah-rumah dunia. Kalau seandainya ini terjadi di kalian, lalu bagaimana menurut Al-Quran ya? Jika ini terjadi pada kalian, jadi Al-Quran ini bisa terjadi pada dirinya ya. Dia baca Al-Quran, dia amalkan, maka kedudukan apa yang akan dia dapatkan nanti di akhirat. Ini menunjukkan takjub ya, pertanyaan menunjukkan takjub bagi orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang di dalamnya. Bahwa orang tuanya nanti mereka sudah mendapatkan apa satu tabungan mahkota yang akan mereka kenakan nanti di akhirat. Dan itu sebuah kemuliaan. Ya, mahkota itu kan tidak cuma pakaian yang indah, tapi pakaian menunjukkan derajat. Nah, saya cerita sedikit. Pada waktu perang Khandaq, itu kan digali parit di sekitar Madinah. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memukul, ada satu batu yang nggak bisa dipecah. Sementara parit harus cepat selesai. Tapi batu itu susah dipecah. Akhirnya Nabi sendiri yang kemudian mukul batu itu, kemudian terpecah dan keluar cahaya. Maka Nabi menyampaikan bahwa kalian nanti akan menaklukkan Romawi dan Persia. Nah, maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kurang lebih saya sampaikan bil makna. Ketika nanti Persia takluk, ya, maukah kamu, wahai Suraqah bin Malik? Suraqah ini salah satu sahabat yang dulu ketika Nabi hijrah, dia ngejar. Ini orang yang sangat paham betul cara cari jejak, orang yang safar dan paham betul. Ini kaki kudanya, kendaraannya siapa, dia ngerti. Itu ada buku, saya punya kitab ya yang bercerita tentang tradisi Arab di masa dahulu, termasuk menceritakan tentang tradisi Arab-Arab
nomaden, apa orang Arab eh, istilahnya Arab Badui, tapi saya nggak mau menerjemahkan Badui karena nanti cara mengkontekskannya ditakutkan seperti Badui di Badui kita, ya. Tapi Arab di sini adalah Arab atau bahasa, kalau saya lebih suka menerjemahkan Arabi ini adalah Arab kampung yang belum tersentuh dengan peradaban-peradaban yang lain. Susah. Artinya, makanya nanti penjelasannya terlalu panjang, saya takut ini ya. Itu disebutkan dalam kitab tersebut bahwa ada kebiasaan mereka itu sampai dari jejak kaki itu bisa memahami, oh ini jejak kaki, kakinya karakternya menunjukkan apa? Ini adalah kaki secara karakter adalah kaki dari Bani Fulan, Fulan, Fulan. Bahkan mereka bisa memahami kendaraan kalau apa namanya, dulu kan onta ya. Oh, ontanya bentuknya jejaknya begini. Oh, ini berarti onta dari kabilah Fulan-Fulan. Itu bisa punya ilmu. Ilmu seperti itu. Dan itu bukan perdukunan. Dan itu disebut dengan teori al-qiyafah. Jadi kalau orang sekarang sudah ada sidik jari, dulu sudah ada dalam teori namanya al-qiyafah, ya. Dalam teori namanya al-qiyafah. Saudaraku yang dirahmati Allah, Suraqah bin Malik itu dulu ketika hijrah, Nabi itu kan yang mengejar dan sampai mendapatkan Nabi. Tapi kemudian kudanya tersungkur. Setiap dekat kudanya tersungkur. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini ada dua riwayat tadi ya. Nabi menyampaikan ketika memecah batu di waktu perang Khandaq. Yang kedua, Nabi menyampaikannya ketika Suraqah bin Malik mengejar Nabi, kemudian apa? Ada mukjizat tadi, sampai kemudian Suraqah bin Malik kemudian mengatakan, berhenti, sampai kemudian dia masuk Islam. Karena tidak mungkin itu terjadi kecuali pada Nabi. Dan kemudian dia berjanji akan memberitahu siapapun yang mencari jejak karena akan mendapatkan hadiah besar, jejak Nabi, maka kalian tidak akan mendapatkan karena aku paling paham tentang jejak daripada kalian dan aku tidak mendapatkannya. Ini yang dilakukan oleh Suraqah bin Malik. Lah, Nabi memberikan janji, wahai Suraqah, kamu nanti akan mengenakan mahkota Raja Persia. Ya, mahkota Raja Persia. Jadi Suraqah ini orangnya kecil, kepalanya kecil. Dan betul, ini menunjukkan Nabi itu wahyu ya. Ketika terjadi penaklukan Persia, maka mahkota itu jatuh di hadapannya Suraqah bin Malik. Mahkota Raja Persia jatuh di hadapan siapa? Suraqah bin Malik, sehingga kemudian Suraqah mengenakan mahkota tersebut. Nah, cuma kalau antum lihat dalam risalah film itu, Umar memanggil Suraqah, mana Suraqah, mana Suraqah. Maka Suraqah kemudian disuruh mengenakan mahkota Raja Persia. Tapi dalam lihat, mahkota itu betul-betul jatuh di hadapannya apa? Suraqah bin Malik. Ketika dikenakan, para sahabat tertawa. Lucu, kenapa? Jadi Nabi sendiri paham. Mahkota itu ketika dipakai Suraqah itu lucu gitu. Tapi ini sebuah kebanggaan. Kenapa? Kayak antum kecil, tubuhnya kecil, kepalanya kecil, pakai mahkota itu lucu gitu ya. Dikatain sahabat, maka kemudian Umar mengatakan, wahai Suraqah, lepaskan mahkota itu. Loh, kalian kan menjadi saksi bahwa Nabi mengatakan mahkota ini akan saya kenakan. Maka Umar mengatakan, iya, kami menjadi saksi, tapi kamu harus paham bahwa Nabi cuma menjanjikan kamu untuk memakainya, bukan memiliki. Maka berikan kepada Baitul Mal. Akhirnya kemudian diberikan kepada Baitul Mal. Nah, ini mahkota ya. Mahkota itu sebuah apa? Sebuah kebanggaan ya, kebanggaan yang luar biasa. Makanya Nabi sampai di ujungnya, bagaimana kalau seandainya di dunia kamu memiliki itu? Ya, dengan kalian mengamalkan Al-Qur'an dan dengan membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Tapi berikutnya, ini saya sampaikan aja poin-poinnya supaya kita, ini
Tinggal satu aja ya dalam bab fadilahnya. Dalam Musnad Ad-Darimi atau dalam Sunan Ad-Darimi, ya, dalam Sunan Ad-Darimi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa inna Allah Ta'ala la yu'adzibu qalban wa'al Qur'ana wa innal Qur'ana wa inna hadzal Qur'ana ma'dubatullah." Nah, ada yang kadang membacanya ma'dubatullah, boleh pula dibaca ma'dabatullah. Dua bahasa itu benar. Ma'duba atau ma'daba itu adalah jamuan makan. Ya, maka bisa berupa walimah, bisa pula orang mau safar, ya, bisa berbagai macam. Dan dibahas oleh para ulama dalam ilmu fikih bagaimana menghadiri ma'dubah. Maka para ulama mengatakan ketika kita diundang untuk sebuah jamuan makan wajib untuk hadir. Kalau kita tidak hadir, maka kita harus memberikan keterangan kepada yang mengundang. Ya. Tuh. Dan tidak haram hukumnya menghadirkan orang yang tidak diundang. Kecuali kita meminta izin terlebih dahulu dan dia mengizinkan. Dan kecuali dalam undangan makan itu ada musik. Dan ini dalam mazhab ulama sampai disebutkan, dalam mazhab Abu Hanifah disebutkan, dalam mazhab Syafi'i disebutkan, kalau di situ ada musiknya, maka hukum wajibnya itu menjadi hilang. Bisa dipahami Pak ya? Atau ada ikhtilat, bercampurnya, membaurnya laki-laki dan perempuan. Nah, cuma ini unik. Sampai di utama Al-Qur'an itu, orang yang dekat Al-Qur'an itu disamakan dengan apa? Ma'dubah, jamuan. Ya, maka orang biasanya ketika mengadakan jamuan, itu yang diundang ada orang-orang yang spesial. Makanya antum yang dekat dengan Al-Qur'an. Dan antum punya cita-cita bersama Al-Qur'an ini. Apapun pencapaian antum, maka antum seakan-akan ya dibahasakan oleh Allah di sini orang-orang yang berada dalam jamuan Allah Ta'ala. Kita menjadi apa? Orang-orang yang dijamu oleh Allah dalam sebuah apa? Dalam sebuah kehormatan, ya. Tayyib. Wa inna hadzal Qur'ana ma'dubatullah. Al-Qur'an ini adalah ma'dubahnya Allah, jamuannya Allah Ta'ala. Di dalam jamuan itu, makanya ini apa? Dalam bahasa Arab itu ada satu disiplin ilmu namanya balaghah. Dalam ilmu balaghah ada bagian ilmu yang disebut dengan ilmu bayan. Dalam ilmu bayan itu mengkaji namanya tasbih diantaranya. Sesuatu yang diserupakan dengan sesuatu. Dalam bahasa Arab, ketika kita susah untuk menjelaskan sesuatu perlu kata-kata yang panjang, maka cukup diantaranya menggunakan tasbih, penyerupaan. Contoh gini, kita ingin mensifati seseorang bahwa dia itu pemberani, tapi perlu kata-kata yang panjang sekali. Ya, maka cukup dengan tasbih. Dalam bahasa Arab biasanya digunakan anta asadun atau antakal asad. Kamu seperti singa. Orang sudah paham. Seperti singa itu menunjukkan berani, tidak pengecut, orang pada takut kepadanya. Nah, maka cara memahami penjelasan tentang Al-Quran ini adalah ma'dubatullah, kita pahami. Dalam jamuan itu biasanya ada apa? Orang yang dijamu adalah orang-orang yang istimewa. Kemudian yang kedua, dalam jamuan ada hidangan. Yang kadang dalam jamuan hidangannya serba ada. Ada es krim, ada apa, ada macam-macam makanan yang kita tidak dapatkan. Coba, apa yang tidak antum dapatkan dalam Al-Quran? Ketika antum bersama Al-Quran. Ya. Kalau antum membaca Al-Quran sampai nanti pada mengaji ke dalamnya, tidak ada sesuatu pun yang ditinggalkan. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-An'am, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada yang aku tinggalkan sedikit pun dalam Al-Quran. Ya. Oleh karena itu, Afwan kalau saya mengulang di sini ya, seorang profesor, doktor, punya gelar doktornya, itu dalam dua bidang. Doktor dalam apa di dunia kedokteran sampai dia mendapatkan gelar profesor di bidang saraf. Kemudian yang kedua,
Dia dokter dalam ilmu psikologi. Dr. Roffler. Ini pernah diceritakan oleh seorang ulama India namanya Sayyid Hasan Ali An-Nadwi atau An-Nudwi. Dalam bukunya Mada Khosirul Alam bin Khitatil Islam wal Muslimin. Dr. Roffler ini pernah mengatakan sesuatu yang menakjubkan. Dia katakan begini, Barat mengklaim bahwa mereka adalah pusatnya peradaban dunia. Ketika saya meneliti tentang manusia, dan dia tadi saya sampaikan, dokter sampai mendapatkan Nobel di dalam penelitiannya tentang saraf. Dia katakan ini, tentang manusia saja, kita yang manusia ini, Barat seujung kukunya itu belum dapat apa-apanya. Dan mereka sangat ketinggalan jauh. Maka Sayyid Hasan Ali An-Nudwi itu mengatakan begini, inilah ketika dunia itu dipisahkan dengan wahyu, dengan Al-Quran, maka sejatinya akan mengalami degradasi, mengalami kemunduran yang sangat jauh. Jauh sekali. Karena Al-Quran sedikit pun tidak meninggalkan sesuatu. Ya, barakallahu fikum. Maka akan kehilangan banyak hal. Oleh karena itu, kenapa dunia ini butuh Islam? Kenapa dunia ini butuh Al-Quran? Karena yang paham betul tentang dunia ini adalah penciptanya, Allah. Makanya kita harus bersyukur. Allah nyiptain kita. Makanya saya menarik bahasanya Dr. Syafi'i Antonio dalam bukunya dari perbankan konvensional menuju perbankan syariah. Beliau bahasakan dengan kata ini. Allah ciptakan manusia dan Allah kasih dua kenikmatan. Kenikmatan yang pertama adalah wasailul hayah, sarana kehidupan. Ada air, ada tanah, ada makanan, lain sebagainya, sarana kehidupan. Tapi ada kenikmatan yang lebih daripada itu adalah manhajul hayah, konsep kehidupan yang tertuang dalam wahyu. Allah tidak tinggalkan kita sesat dalam menggunakan, mengaplikasikan sarana kehidupan tadi, tapi Allah Ta'ala kasih petunjuk dalam menggunakan sarana kehidupan tadi dengan apa? Wahyunya. Bisa dipahami Pak ya? Jadi orang yang berada dalam Al-Quran, dia nggak habis. Apalagi yang jamuannya adalah yang menjamu Allah. Yang menjamu manusia aja kita lihat makanannya macam-macam. Ada apa? Kalau ada kambing guling, ada apa? Apalagi yang menjamu adalah Allah. Al-Quran jamuannya Allah. Di situ antum dapat segala kebutuhan antum. Antum butuh apa? Antum dapat semuanya. Bisa dipahami ya Pak ya? Barakallahu fikum. Maka barang siapa yang masuk ke dalam Al-Quran, dia aman, Allah jamin aman. Wa man ahabbal Qur'ana, barang siapa yang mencintai Al-Quran, fal yubashir, maka berbahagialah dia. Kalimat fal yubashir di sini ya, berbahagialah dia, gembiralah dia kalau dia mencintai Al-Quran. Makanya doa yang tadi di awal yang panjang saya sampaikan itu salah satu doa gimana kita bisa mencintai Al-Quran. Ya. Nah, sampai di sini ya periwayatannya. Makanya seorang ulama Sufyan Ats-Tsauri di akhir dalam kitab At-Tibyan tentang fadhail, keutamaan ya, maka dinukil oleh Nawawi Sufyan Ats-Tsauri yang semasa dengan Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah unggulnya di bidang fikih. Meskipun beliau juga ulama ahli hadis. Sementara yang unggul di bidang hadis di zamannya adalah Sufyan Ats-Tsauri. Makanya di zamannya beliau digelari dengan Amirul Mukminin fil hadis. Sufyan Ats-Tsauri ini ditanya, mana yang lebih utama ya bagi Anda, orang yang berperang atau orang yang baca Al-Qur'an? Kata beliau, orang yang apa? Membaca Al-Qur'an. Makanya Khalid bin Walid tadi yang menyampaikan ungkapan penyesalannya, ya kualitas Khalid dalam membaca itu yang nggak sama dengan kualitas kita tentunya. Makanya ya Sufyan Ats-Tsauri menjawab,
maka sebaik-baik adalah maka menurutku adalah orang yang apa? Membaca Al-Qur'an. Ya, orang baca Al-Qur'an maksudnya apa? Membaca Al-Qur'an, belajar mempelajari hurufnya dan maknanya. Apalagi membaca Al-Qur'an dan hurufnya dan dia juga apa? Berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla, maka akan mengumpulkan dua hal. Karena apa? Kata Sunan Sorry, karena hadis khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Tapi barakallahu fikum ya, Ustaz Abdul Aziz, Ya, waktunya saya sudah. lewat ya. Ya, Ya, waktunya sudah ya Ustaz ya. ya Baik, sebenarnya waktunya sudah nanti sih. ya. Ya, Ya, tadi saya pas mau jawab ternyata belum saya on kan itu apa namanya, belum saya unmute. Jadi ya, ya. memang pas kalau disimak seru sih Ustaz ya. Jadi Ya, banyak hal yang memang akhirnya menjadi bahan perenungan kita bersama itu ya. ya, baik. Nah ini kira-kira Bapak-Bapak masih siap nggak ini kalau misalkan apa namanya barangkali ada yang mau bertanya satu atau dua orang itu kira-kira masih siap atau kalau Ustaz sendiri gimana Ustaz, keberatan atau enggak Ustaz? Oke, kalau ada pertanyaan di sini satu dua nggak apa-apa ya. Saya jawab insya Allah. Baik, baik. Kami berikan kesempatan kedua kepada dua orang maksimal ya. Silahkan nanti raise hand ya, siapa yang kira-kira mau bertanya terlebih dahulu. Kita coba, kalau ada yang mau bertanya silahkan raise hand, kemudian nanti kita persilahkan untuk bertanya. Atau kalau misalkan ini mungkin karena malam hari pada ngantuk kali. yang ngantuk ya. Nggak apa-apa, kita nggak perlu memaksakannya. Oh ya, ini ada yang mau bertanya Ustaz dari bukan. Silakan, ini mempersilahkan ya. Jadi oh ya. Baik, kalau nggak ada. Kalau memang tidak ada ya tadi nggak usah dipaksakan, mungkin memang karena sudah Mungkin nanti kalau pas di bagian bab yang agak sedikit membaca apa kaitan dengan adab itu nanti ada sedikit fikih-fikihnya. Itu akan pertanyaan. Kalau fadilah mungkin belum banyak ya. Karena mungkin kasus-kasusnya nggak banyak ya. Nanti di bab berikutnya akan dibahas oleh beliau, agak ada beberapa kasus per kasus itu kadang dibahas oleh beliau. Baik. Jadi mungkin bisa juga sebagaimana kita sampaikan di pekan lalu, mungkin ditulis atau dicatat ya, kemudian nanti disampaikan melalui admin ya, baik bisa ke nomor saya atau bisa ke Ustaz Abdul atau admin Daisah Unit Ikhwan ya. Sehingga nanti kemudian di pertemuan selanjutnya nanti bisa dijawab oleh Ustaz Muhajirin. Itu saya. Ya, baik.